السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار وهو العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه في الحياة الدنيا وفي اليوم القرار. أما بعد، عباد الله، jemaah majlis kajian Aqidat Tauhid Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Mengawali kajian kita pagi ini sebagai kelanjutan dari pembahasan kita dalam Aqidat Tauhid yang biasa kita lakukan pada setiap hari Selasa ini. Saya ingin mengingatkan kita satu ayat di dalam surat As-Sajdah yang sering dibaca oleh imam salatil fajr. Bunyinya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ayat tersebut ada dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Kita jadikan ayat ini sebagai titik tolak pembahasan kita tentang al-jaza, tentang pembalasan di hari kiamat yang akan diterima oleh manusia. Karena dari urutan kajian kita setelah kita berbicara tentang as-sirat, tentang jisrun, jembatan yang membentang di atas lembah neraka yang sudah kita bahas, dan kemudian ada syafaat yang diberikan antara orang-orang yang beriman dengan saudara-saudaranya yang sama-sama beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita selesaikan pembahasannya, dan tentu kita saat ini mulai membicarakan tentang al-jaza, pembalasan yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat kebaikan, dan balasan yang akan dirasakan dan diterima oleh mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan kita mulai pada Selasa ini dan seterusnya beberapa kali pertemuan akan berbicara dengan al-jannah wan nar, surga dan neraka. Lanjutkan, jadi berbicara tentang surga dan neraka. Tadi ayat dalam surat As-Sajdah ayat 17. Kemudian saya ingin mengutipkan satu hadis di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis muttafaq alaih. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihtajjatin nar wal jannah. Ihtajjat an-nar wal jannah.
surga, neraka dan surga pernah satu kali ihtajat, berhujjah, bertanya kepada Rabbul Alamin. Tentu bukan mengingkari. Nah, karena seluruh apa yang di langit dan di bumi, apapun makhluk Allah selain jin dan manusia, tidak membangkang kepada Rabbul Alamin. Bahkan gunung sekalipun tunduk dan patuh kepada Allah. Tentu bahasa ihtajat, berhujjah di situ adalah mereka mengeluhkan. Apa yang mereka keluhkan kepada Allah, Khalik mereka? Faqalat, apa kata neraka? Hadhihi yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun. Ini kata neraka. Ya Rabbi, ini saya dimasuki oleh jabbarun, orang-orang durjana, wal mutakabbirun, dan orang-orang sombong. Jadi neraka juga tidak suka dengan mereka itu. Kenapa nih saya yang masuk ke tempat saya, kata neraka? Yang memasuki saya jabbarun, orang-orang durjana, jabbar. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Tahu kita takabbur apa? Al-kibir apa? Orang yang menolak yang hak walaupun la bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Tidak mau tunduk kepada kebenaran yang dibawa. Ada alasannya untuk mailak. Nah, awal mutakabbir dari makhluk ini adalah iblis. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah tentang sikap iblis yang membuat dia terkutuk dan terusir dari surga? Aba wastakbar. Aba wastakbar. Aba, apa maknanya? Tidak mempedulikan bahwa yang memerintahkan dia itu adalah Khaliknya. Wastakbar, dia memandang besar dirinya. Tidak patut dia diperintah seperti itu. Dia cuma memandang Adam, tapi dia lupa bahwa perintah ini lahir dari siapa. Dia beralasan kepada Adam, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dia lupa ini bukan perkara makhluk, tapi perkara amrul khalik, perkara perintah Khalik. Jadi hati-hati. Bapak dan ibu, kalau kita berfikir, diperturutkan cara berfikir iblis tadi, coba renungkan perkara zakat. Siapa makarajo? Awak. Siapa makaringe? Awak. Siapa menyimpannya? Awak. Siapa panik metongnya? Awak. Tu tiba-tiba orang tak kenal jo awak. Dapik aja nya. Coba fikir cara iblis tadi, ndak amuh ngeluaran zakat dan. Enggak lama dia nyo saya. Itu cara fikir iblis padahal itu. Karena dia berfikir apa? Bukan makhluk. Tapi kenapa kita mau mengeluarkannya? Nah, perintah Khalik. Nah, iblis tidak mau. Kenapa dia tidak mau berfikir ke sana?
Karena istakbara, dia menganggap dirinya besar. Dia tidak pantas disuruh seperti itu. Jadi kebenaran tidak diukurnya dengan kebenaran. Kebenaran diukur jo seleronyo. Nah, banyak kini koko, walaupun tidak mengaku jadi pilih. Benar dan salah ukurannya apa bagi mereka? Seleronyo jo dirinya. Tak ketujuh dia dan tak ada batu ada tu sini. Dia yang ketujuh dia nyok, tak ada batu. Itu iblis. Nah, kebangkangan itulah yang menyebabkan dia menjadi syaitan. Bahkan dia adalah ra'sus syayatin, puncak seluruh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa penyakitnya? Kibr, yaitu menolak yang hak, merendahkan orang lain. Kan direndahkannya Adam. Nah, itu adalah induk penyakit. Kalau sudah sampai orang ke sikap takabur, banyak penyakit lain yang kelahi itu. Nah, itulah yang dikeluhkan oleh neraka. Kenapa yang masuk ke dalam saya ini adalah al-jabbarun, orang-orang yang durjana, yang mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya walaupun sedikit, tetapi tidak mempedulikan kemanusiaan, rasa hibah, jabarut. Orang lain dianggap sebagai apa? Sebagai makhluk yang harus tunduk kepadanya. Dengan segala yang diberikan oleh Allah, dia pergunakan untuk apa? Untuk menzalimi manusia lain. Itulah contoh-contoh jabarut yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Nah, kenapa kata neraka orang-orang serupa iko sana masuk ke bawah? Nah, lain pula keluhan surga. Wa qalat, apa kata surga? Hadhihi yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Ya Rabb, kenapa nam banyak masuk kamu orang-orang lama je orang-orang bansai? Jadi jangan sekali-kali memandang rendah orang-orang miskin, karena kebanyakan penduduk surga dari kalangan mereka. Banyak penduduk surga dari kalangan mereka. Jangan memandang enteng orang-orang lemah, tidak berdaya. Karena kebanyakan penduduk surga dari kalangan mereka. Di dunia mereka lemah. Nah, mendengarkan keluhan itu apa kata Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Kata Allah kepada neraka, anti azabi. Apa kata Allah kepada neraka? Engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya. Aku azab denganmu siapa yang saya kehendaki. Jadi kalau kita fahami, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tamat kalimatuhu, telah selesai ketentuan Allah berlaku bahwa al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang durjana dan orang-orang sombong akan diazab oleh Allah dengan azabnya. Kalau ingin lapih dari azab Allah, keluar dari kelompok dan serupa itu sudah sederhana kan. Jangan menjadi kelompok jabbarun, jangan menjadi kelompok mutakabbirun. Karena Allah telah katakan, anti adabi, kata Allah kepada neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki, aku azab dengan engkau, man asya, siapa yang aku kehendaki. Berarti yang dikehendaki Allah maksud neraka siapa?
al-jabbarun wal mutakabbirun. Orang nak nama beribadah tu kan apa faktornya? Takabbur. Kibria. Makanya kenapa iblis menolak beribadah? Sujud kepada Adam itu ketika itu adalah ibadah. Makna ibadah di situ adalah kepatuhan kepada Allah sebagai pengakuannya bahwa dia adalah hamba Allah, makhluk Allah. Bukan penyembahan kepada Adam, tapi ibadah kepada Rabbul Alamin. Ya Allah tidak menyuruh iblis menyembah Adam, tapi Allah menyuruh iblis untuk patuh ke perintahnya. Nah, sama dengan kalau kita pergi melakukan umrah haji, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah orang Islam menyembah rumah yang petak itu? Mencium Hajar Aswad. Apakah orang Islam menyembah batu? Tidak. Orang Islam mematuhi perintah Allah dan sunnah Rasul. Makanya ada satu riwayat, riwayat ini tidak sahih, tapi sejalan dengan kaedah umum. Di awal tawaf itu biasanya ada kalimat yang diajarkan untuk dibaca, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, iman dengan engkau. Ini karena iman berputar-putar itu. Yang kedua, tasdiqan bi kitabika, karena percaya dengan kitab yang diturunkan. Kan Al-Quran yang menyuruh wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di rumah yang antik itu, rumah yang telah lama itu. Situ orang dimerdekakan dari neraka. Yang namakan Al-Baitul Atiq. Kemudian berikutnya wa wafa'an bi ahdika, dan memenuhi janji dengan engkau. Kenapa? Karena ketika kita punya kemampuan sebagai seorang muslim, ada kewajiban yang harus dijalankan, memenuhi janji itu. Dan terakhir apa? Ittiba'an li sunnati nabi, mengikuti sunnah Nabi. Jadi bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah batu hitam, tetapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang tidak mau menghambakan diri, ikan orang yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba. Begitu. Ada ayat dalam surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah ya fa'ansakum anfusakum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan dirimu sendiri. Kalau Allah membuat kita lupa dengan diri kita, kira-kira apa yang kita lupakan? Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang kita lupakan? Ada dua hakikat. Kalau orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari zikir, tidak peduli dengan petunjuk Allah, peringatan Allah, Allah lupakan orang itu dengan dirinya. Itu di dunia. Dan nanti di akhirat dilupakan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ansakum, aku lupakan kamu sebagaimana kamu melupakanku di dunia. Di dunia ini orang sudah dilupakan kepada dirinya kalau dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibuat oleh Allah lupa? Dua hal. Yang pertama, lupa dengan hakikat dirinya bahwa dia adalah abdun. Yang kedua, lupa dengan hakikat hidupnya, dari mana dan hendak ke mana dia akan pergi dan apa tugasnya dalam kehidupan ini.
Itu yang dilupakan. Itu makanya kalau disanjung orang, hati-hati. Seorang mukmin tidak karakternya seperti lambuang-lambuang. Tahu lambuang-lambuang? Balon. Kami lambuang-lambuang nama kami. Balon. Karakter balon. Diambui, gambuang. Diisok, kampi. Itu perangai. Jadi orang jangan serupa itu. Disanjung ada orang melambuang. Tiba di cimian ada orang hancur. Tidak. Jangan seperti itu. Orang mau menyanjung, mau tidak menyanjung, apa urusan dengan kita? Ada sanjungan yang akan menyelamatkan dan tidak pula hinaan yang akan melecehkan. Kenapa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baca setiap WA yang tiba berbagai macam, mungkin berhenti berceramah. Nelok dikecian dah awak, baliknya juga awak. Tapi apakah kita akan terhenti karena celaan dan caci maki? Nah, seorang mukmin tidak seperti itu. Dia harus berjalan sesuai dengan tuntunan. Selama Allah ridha dengannya, manusia silakan menilaikan seperti apa. Begitu sikap seorang mukmin. Nah, kalau orang itu lupa diri, dia lupa dengan kehambaannya. Itu lupa diri. Punyonyo 100 ketik, lalu punyo je kehambaannya. Seolah inyo nan punyo. Lah kayo lo nyo keciknya. Ya ge pangkek seketik, lalu polo nyo hambanya. Seolah inyo nan berkuasa. Diberi sanjungan seketik, merasa orang terhormat dan mulia pula, lupanya bahwa hambanya. Itu makanya Nabi SAW ketika disanjung-sanjung oleh sahabat, apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Nah, la tutruni, jangan kalian sanjung-sanjung saya, kalian puji-puji saya melebihi batas sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Jangan. Nabi tidak suka. La tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian sanjung-sanjung saya sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Nah. Innama ana Abdullah. Nah, lihat Nabi. Kalau Nabi saja menyadarkan diri beliau, menyatakan seperti itu, pelajaran untuk awak. Saya ini tak lebih hanyalah hamba Allah. Faqulu, kalau kalian ingin mengatakan dan menyebut saya, cukup katakan Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Itu orang tidak lupa diri. Itu tauladan awak. Beliau hamba Allah, jalan kehidupan beliau sebagai siapa? Rasul Allah. Itu tugas yang beliau sandang. Akhirnya wa Abdullah, apa tugas awak? Itu yang harus disadarkan diri. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ketika dilupakan orang itu oleh Allah akan dirinya, apa yang dilupakan, apa yang dia lupa, lupa dengan hakikat dirinya dan lupa dengan hakikat kehidupannya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi karena itu orang-orang yang jabbarun adalah orang-orang yang lupa dengan hakikat dirinya, sehingga akhirnya dia pergunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk apa? Untuk melakukan kedurjanaan kepada makhluk Allah yang lain. Jabbar. Tidak ada yang punya kewenangan melakukan tindakan terhadap makhluk Allah yang lain melainkan dengan izin.
Karena hanya Allah yang bernama Jabbar. Manusia diberi kekuasaan bukan untuk menganiaya orang. Memiliki senjata bukan untuk membunuh orang. Diberikan kewenangan bukan untuk menyulitkan orang. Kalau sudah dipakai semua itu, untuk itu jadilah Jabbar. Kenapa dikatakan Jabbar? Karena orang tidak punya pilihan mencari kewenangan awak. Kenapa orang itu katakan Jabbar? Karena ketika berhadapan dengan itu, kamanga orang lain. Wak orang bapangke, orang tanamu, dah dapat menggeliang, membantah orang kuat. Dua aparat enggak masuk dalam penjara, terpasuk. Itu Jabbar. Nah, kelompok-kelompok seperti orang-orang seperti itulah yang mengelompok dalam Jabbar. Kata Allah, anti azabi, wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya, aku azab dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Dan apa kata Allah kepada surga? Nah, anti rahmati, kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku. Di surga adalah rahmat Allah. Berapa banyak rahmat di surga itu tuh. Kalau kita kaitkan dengan hadis, innallaha khalaqa mi'ata rahmah yauma khalaqa. Allah menciptakan 100 rahmat di hari Allah menciptakan rahmat itu. Fa amsaka indahu, ditahan oleh Allah di sisinya 99 rahmat. Wa arsala, dan dilepaskan satu rahmat. Dengan satu rahmat itulah berbagi orang di dunia rahmat yang satu, kasih sayang itu. Sehingga kuda pun tak mau menginjak anaknya. Dengan rahmat yang satu itu. Baku ada ibu dan bisa menyayangi anaknya kini buaya. Itu mungkin kurang dari kuda itu. Itu jawabnya lagi. Kuda saja dengan rahmat yang satu itu tidak mau menginjak anaknya. Ada pula sekarang saya dapat berita kan, wartawan kau segala nang ganji kan kirimnya ke ketua MUI. Jadi ada buaya kuah ibu sadisnya lain. Temu kecen tekana mu hadis rahmat. Kudo saya dak mau mudeko. Kok berarti kok kurang dari kudo? Nah. Binatang pun tidak mau menganiaya anaknya karena ada rahmat. Rahmat ini kalau hadir dalam diri memiliki keajaiban. Seorang nabi, ya, seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran, ketegaran beliau, keteguhan beliau yang tidak ada tandingannya. Tapi kalau sudah rahmah, ingat kan kisah Rasulullah sedang duduk, ada riwayat dari Usama bin Zaid, ya. Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang utusan dari putri beliau. Utusan ini membawa pesan, minta ayah mau datang. Inna bni qad ihtadar, anak saya sedang sakaratul maut, minta ayah datang ke rumah. Kini putri Rasulullah meminta Rasulullah datang ke rumahnya karena anak putri beliau itu sedang sakarat. Berarti kalau anak putri Nabi siapa? Cucu Rasul. Tapi apa kata Nabi menjawab utusannya? Irja' ilaiha, kembalilah kepada anakku, wa qullaha, dan katakan kepadanya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah yang diambilnya. Jadi yang diambil oleh Allah lillah, milik dia. Walahu ma a'ta, dan apa yang dia berikan yang sekarang ada di tangan kita juga miliknya juga. Lihat pelajaran yang sangat dalam yang diajarkan oleh seorang ayah akan hakikat kehidupan kepada anak.
Bila awak majan itu karena awak. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya yang diambil oleh Allah adalah miliknya, dan yang diberikannya kepada kita, yang sekarang ada mungkin di tangan kita, bukan milik kita pula, miliknya pula. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indahu di sisi Allah, bi ajalin musamma, ada ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai kapan dia ada di tangan kita? Tidak menurut awak dah tu. Tidak awak nak menentukan batih keberadaannya dengan kita sampai kapan, bukan. Ajal musamma adalah ketentuan yang telah ditetapkan, yang telah dinamakan bilonya. Sampai kapan? Nah, fal tasbir wal tahtasib. Karena itu sikap yang harus diambil apa? Hendaklah ia bersabar. Tapi tidak sabar saja. Wal tahtasib. Berharaplah imbalan pahala dari Allah atas musibah, atas kesabaran yang dijalani itu. Nah, begitu menyikapi. Nah, itu biasanya doa atau ucapan takziah. Mengambil dari sanalah ulama, kalau ada orang apa, itu ucapan takziah. Jadi ucapan takziah itu bukan semoga usnul khatimah, itu tidak ucapan takziah, orang dah meninggal. Oke, semoga berarti itu camih hati orang, semoganya yon. Awak kan kok dek nak menjadi guru kan WA gini, kok masalahnya. Kalau orang lah meninggal ada awak semoga dah. Nah, jadi mendoakan husnul khatimah itu sebelum wafat. Kalau sudah wafat, rahmat yang kita doakan. Allahumma fir lahu. Nah, kemudian baliklah utusan ini membawa berita. Tapi apa? Ini cerita kita rahmat tadi ya. Jangan lupa pangkal cerita itu. Rahmat. Balik, tapi sampai di rumah putri Nabi, aqsamat billah, bersumpah dia demi Allah, menunjukkan demi Allah balik kaya abu balik layatianna, beliau meminta datang bana kasiko. Dia kuatkan permintaannya dengan sumpah demi Allah, minta ayah bu balik lihat, minta ayah datang. Mendengarkan putri beliau bersumpah meminta beliau datang, berdiri Nabi, diiringi oleh para sahabat. Nah, tapi yang namanya ajal kan tidak menunggu siapapun. Ternyata ketika Nabi sampai di rumah putri beliau, beliau temukan cucu beliau sudah tiada, sudah wafat. Kemudian beliau menghampir ke jasad yang sudah tidak bernyawa itu dan duduk di dekatnya. Kemudian diangkatkan jasad yang tidak bernyawa ke pelukan Nabi. Para sahabat tetap di samping Rasul. Ketika beliau memeluk tubuh yang tidak bernyawa itu, tidak lama setelah itu terlihat nafas Nabi agak sesak, seperti orang menahan sesuatu. Tiba-tiba azrafat aina, bercucuran air mata Nabi. Melihat Nabi menangis, apa kata sahabat di samping beliau? Ma hadza ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasul? Kalau bahasa kita kok pakai tangis-tangisan? Sahabat memahami menangis itu bisa bertentangan dengan kesabaran dan berbagai macam. Nah, disinilah Nabi saatnya menjelaskan petunjuk syariat. Apa kata Rasul? Innama hadhihi rahmah. Sesungguhnya butir-butir air mata yang menetes itu adalah tanda adanya rahmat. Wada'ahallahu fi qulubil mu'minin,
yang dititipkan oleh Allah di dalam hati orang-orang beriman. Jadi karena itu tidak persoalan air mata menetes karena musibah. Yang bermasalah ketika lidah mulai meratap, tangan mulai bertindak di luar batas yang diizinkan oleh syarak. Itu makanya diriwayatkan dari beliau ketika putra beliau Ibrahim, putra Nabi Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi kan punya putra cuma dari 2 orang wanita. Yang pertama dari Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang kedua dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim laki-laki meninggal ketika masih balita. Kemudian ketika beliau meletakkan jasad Ibrahim, apa yang diriwayatkan dari Nabi, beliau berkata, "Ya Ibrahim, inna bi firaqika la mahzuni." Ibrahim, kami berpisah dengan engkau sangatlah sedih. Wal ainu la tadma', mata meneteskan air. Wal qalbu la yahzan, hati dirundung duka. Walakin, akan tetapi, lan naqula, tidak akan kami katakan illa kecuali ma yardahu rabbuna, apa yang diredai oleh Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah rahmat kalau ada di dalam hati orang beriman. Nah, rahmat yang 99 amsak, ditahan oleh Allah di sisinya. Satu yang dilepas ke dunia ini, itulah yang dibagi-bagi oleh semua. Nah, bisa enggak dibayangkan satu rahmat banding 99? Kan tidak bisa kita membayangkan bagaimana rahmat itu begitu hebatnya. Satu rahmat saja sekarang ini, coba lihat orang dapat rezeki, tak dapat kari sabuk itu, laba putar kamari rupanya dapat onde, tak tanggung. Padahal itu bagian dari rahmat dan satu itu. Apalagi kalau 99 rahmat. Nah, kalau kita fahami begitu hebatnya rahmat Allah, sebanyak itu disiapkan, maka bisa tak kita faham dengan surah As-Sajdah tadi? Faham kita kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'lamu nafsun. Seseorang tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang qadar, ukuran. Jadi yang diketahui orang hanya sekedar sifat persamaan. Tapi qadarnya, ukurannya, tingkatnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi begitu kita memahami. Jadi kalau dibicarakan surga tajri min tahtihal anhar, yang sampai kepada kita itu adalah tasbih, perumpamaan sifat, bukan hakikat kelezatan rahmat, bukan qadar ketinggian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan di surga itu. Nah, begitulah kita memahami fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itulah gambaran umum dahulu tentang surga, sebelum kita berbicara tentang secara terperinci apa yang dinikmati oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya. Itu baru ayat 1 itu kira-kira kita bicarakan sebagai mukaddimahnya saja baru. Nah, isinya kita sambunglah untuk pekan depan insyaAllah. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.